selamat hari Sabat untuk kita semua. Kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan saat kami, umat-umat Tuhan, membuka lembaran firman Tuhan untuk mengerti amanat Tuhan pada kami, umat-umat Tuhan yang hidup di zaman akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bang Astron Tambah yang sudah menjelaskan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian, ya, kronologi, ya, lebih tepatnya tadi kronologi karena tersusun berdasarkan konteks Alkitab dan nubuatan yang akan terjadi kepada dunia sehubungan dengan penggenapan. Nah, topik yang kedua adalah perilaku atau sikap umat Tuhan atau orang Kristen di zaman akhir. Nah, karena temanya adalah penggenapan, maka saya juga harus dan lebih cocok untuk mengambil Matius pasal 24 dan Lukas 21. Karena di sinilah berisi amaran Tuhan tentang kondisi zaman akhir. Baik, saya tidak ada slide karena waktu kita tidak banyak, jadi kita pakai power yang Tuhan kasih, Alkitab, lalu poinnya nanti Tuhan yang menunjukkan. Kita buka Matius pasal 24. Tadi Bang Astron sudah kasih tahu kejadian-kejadiannya, peristiwa-peristiwanya yang sudah digenapi sebagian dan nanti akan digenapi lagi sebagian. Nah, kita juga bisa melihat di sini dalam konteks penggenapan ada lagi yang akan digenapi. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 9. Matius 24 ayat 9, saya baca, "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci." Ayat 10-nya. Perhatikan ayat 9, ada umat yang diserahkan. Ayat 10, ada umat yang menyerahkan. Oke? Ayat 9, kamu akan diserahkan karena namaku, karena nama Tuhan. Ayat 10, akan ada orang murtad yang akan menyerahkan. Jadi ke dalam konteks penggenapan atau nubuatan yang akan digenapi, maka juga kita bisa melihat bahwa akan ada penggenapan pembentukan dua kelompok manusia. Amin. Satu umat manusia yang diserahkan karena nama Tuhan, satu lagi umat manusia yang menyerahkan karena tidak ada nama Tuhan. Ya. Ini akan digenapi. Ini juga akan digenapi karena ini dalam perikop nubuatan, ya, peristiwa akhir zaman. Lalu kita bisa lihat lagi di dalam ayat Matius 24 ayat 22. Matius 24 ayat 22, "Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat." Kata kuncinya orang-orang pilihan. Lalu kita lihat ayat 24, "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan." Kalau tadi ada yang diserahkan, ada yang menyerahkan, ini ada orang-orang pilihan dan ada yang mau menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya ada dua kelompok manusia lagi di sini yang akan digenapi. Akan ada penggenapan dua kelompok manusia. Nah, kita bisa pahami bahwa yang diserahkan adalah orang-orang pilihan dan yang menyerahkan adalah orang-orang yang menyesatkan. Ada dua kelompok manusia. Oke? Nah, karena kita akan belajar tentang umat Tuhan di zaman akhir, ya, perilaku atau sikap umat di zaman akhir, berarti kita harus melihat juga penggenapan ini akan ada dua kelompok manusia. Nah, Matius 24 tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Astron, juga ada pasal kembarnya. Kita bisa bilang pasal kembarnya yaitu Lukas pasal 21. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 21. Kalau kita lihat perikopnya di ayat 7, permulaan penderitaan, ayat 20 tentang runtuhnya Yerusalem, ayat 25 kedatangan anak manusia, perikopnya, dan sampai ayat 38. Nah, saya mau kita lihat di ayat 36. Di ayat 36. "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu,
Ya, peristiwa-peristiwa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Aston akan luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Anak manusia Yesus. Jadi pada saat kedatangan Yesus, akan ada umat-umat Tuhan yang tahan berdiri atau mampu berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Maka akan ada umat-umat Tuhan yang tidak tahan berdiri. Ya, Rasul Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, lawan dari berdiri adalah jatuh. Ya, lawan dari berdiri adalah jatuh. Nah, ini fondasi sebelum kita belajar perilaku atau sikap dari umat-umat Tuhan di zaman akhir. Ya, bahwa dalam konteks nubuatan akan ada juga penggenapan dua kelompok manusia yang diserahkan karena nama Tuhan, lalu orang-orang pilihan, lalu yang mampu bertahan atau mampu berdiri. Kalau di situ tulisnya mampu bertahan, tapi di dalam tulisan King James-nya stand. Who able to stand? Siapa yang mampu berdiri? Nah, kita tidak bahas semuanya. Saya tertarik untuk membahas dari sisi umat yang karena nama Tuhan dan umat yang berdiri. Kita bisa lihat nanti perilaku atau sikap ya dari umat-umat Tuhan yang karena nama Tuhan, lalu yang mampu berdiri di hadapan Tuhan. Baik, judul kecilnya dari tema besar penggenapan, judul kecilnya untuk yang bahan pelajaran kedua ini adalah perilaku atau sikap umat Kristen. Apakah penting perilaku atau sikap atau kelakuan dari umat-umat Tuhan di zaman akhir? Apakah ada hubungannya antara perilaku, sikap, kelakuan dengan keselamatan? Sehingga ini kita pelajari, sahabat sore hari ini. Ya, nah firman Tuhan melalui kesaksian Yesus di dalam buku Christ Object Lesson halaman 356 paragraf 2 dikatakan begini singkatnya, bahwa perilaku atau perbuatan yang diulang-ulang akan membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilakukan akan menjadi karakter atau tabiat. Karakter kita menentukan keselamatan kita. Makanya waktu saya dibilang disampaikan tema kita pada hari Sabat ini belajar tentang penggenapan, dan salah satu subjeknya, subjudulnya adalah tentang perilaku, saya memuji Tuhan. Karena ini juga hal yang sangat penting sehubungan dan keselamatan kita. Ya, perilaku kita, perbuatan kita yang diulang-ulang akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan kita itu kalau terus kita lakukan menjadi tabiat atau karakter kita, dan karakter kita yang akan menentukan keselamatan kita. Ya, baik. Yang pertama kita bahas dari konteks yang pertama tadi kita belajar dalam Matius 24 ayat 9, umat yang dianiaya karena nama Tuhan. Apa maksudnya karena nama Tuhan? Kita buka di dalam Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4. Saya baca, Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, wajah Tuhan, dan nama Tuhan akan tertulis di dahi mereka. Ya, ini ciri-ciri umat yang bertahan dan selamat. Akan ada nama Tuhan di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 4. Nah, apa nama Tuhan di dahi? Apa maksudnya nama Tuhan di dahi? Ya, kita lihat di dalam Yohanes 17. Ya, Yohanes 17. Karena waktu kita tidak banyak, waktunya sudah diatur baik, saya membatasi perkataan manusia, jadi kita banyak pakai perkataan Tuhan. Wahyu 17, Yohanes pasal 17, Yohanes pasal 17 ayat 24 dan 20 sampai 26. Perhatikan ya, saya bacakan. Apa yang maksudnya nama Tuhan? Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, dimanapun aku berada, mereka juga berada, sama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan. Jadi melihat kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26,
aku telah memberitahukan namamu. Yang pertama tadi, mereka telah melihat kemuliaan Tuhan, melihat Tuhan, tapi Yesus bilang, aku telah memberitahukan namamu. Ya, kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kasih adalah sifat karakter Tuhan. Jadi Yesus bilang, Tuhan, aku sudah ketemu mereka, mereka sudah memandang kemuliaan Tuhan, aku sudah memberitahu nama Tuhan, dan mereka juga sudah melihat kasih Tuhan. Saya mau ambil kesimpulan bahwa nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan, nama Tuhan adalah karakter Tuhan. Ya, karakter Tuhan. Kita belajar dari Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26. Ya. Lalu kita sedikit menggali lagi supaya kita dapat seluruh pengertian. Kita buka di dalam Keluaran 33. Keluaran pasal 33. Percakapan antara hamba Tuhan Musa dengan Tuhan. Keluaran pasal 33. Ayat ke-18. Keluaran 33 ayat 18. Ini kata Musa. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, ya, kemuliaan Tuhan kepadaku. Tetapi firman Tuhan, firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Cukup. Musa tanya sama Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Tuhan jawab, aku akan menyerukan namaku. Apakah Tuhan tidak memahami pertanyaan Musa? Atau Tuhan sudah menjawab pertanyaan Musa? Pada saat Musa bertanya, Tuhan, tunjukkan kemuliaan Tuhan, Tuhan menjawab, aku akan menyerukan namaku. Kalau kita lihat tadi konteks Yohanes 17 ayat 24 sampai 26, nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan dan adalah karakter Tuhan. Lalu Tuhan menjawab. Tuhan menjawab di dalam Keluaran pasal 34 ayat pasal selanjutnya. Kita lihat ayat 5. Tapi sebelum kita lihat ayat 5, coba kita lihat pasal 34 perikopnya apa? Dua loh batu yang baru. Kita tahu dua loh batu yang pertama sekali Tuhan berikan kepada Musa, ditulis dengan tangan Tuhan, rusak atau hancur karena dilempar oleh Musa, karena Musa marah. Maka Tuhan meminta Musa membuat dua loh batu yang baru, yang tentunya Tuhan juga akan menuliskan isinya, perintahnya dengan tangan Tuhan. Pasal 34 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Lalu kita lihat ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Ya, Tuhan turun, lalu menyerukan nama Tuhan. Dan inilah nama Tuhan. Ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi kalau kita lihat konteks dari pasal 33 ayat 18, pasal 34 ayat 1, 5, 6 sampai ayat yang ke-7, ya, kita melihat Musa tanya sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Tuhan menjawab, aku akan menyerukan nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bikin lagi dua loh batu, akan menuliskan firman baru. Lalu Tuhan menyerukan nama Tuhan. Isinya nama Tuhan disebut tadi, Tuhan itu kasih, panjang sabar, pengampun. Ini adalah karakter atau sifat Tuhan. Oke? Saya kembalikan ke fondasi yang kita pelajari tadi dalam Matius 24 ayat 9, akan digenapi satu kelompok manusia yang akan diayana karena mempunyai nama Tuhan atau karena nama Tuhan. Nama Tuhan dari ayat-ayat yang sudah kita lihat belakangan ini barusan saja adalah nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan, adalah karakter Tuhan, dan hukum Tuhan. Karena tadi Tuhan bilang, tuliskanlah, buatlah lagi dua loh batu yang akan kutuliskan. Dan Tuhan menyerukan nama Tuhan yang berisikan karakter Tuhan. Hamba Tuhan Ellen White di dalam buku
counsel to parents and teachers and student di dalam halaman 365 paragraf 2 dibilang begini. Tuhan memberikan hukumnya yang suci sebagai transkrip dari karakternya. Ya, transkrip dari karakternya. Juga ada di dalam buku Great Controversy atau Kemenangan Akhir di halaman 469 paragraf 2 itu sebegini. Karena hukum Tuhan itu suci, adil dan baik, ini adalah transkrip dari kealahan yang sempurna. Ini adalah karakter yang dibentuk dengan penurutan kepada hukum Tuhan yang suci. Kristus adalah contoh yang sempurna dari karakter Tuhan, karena Yesus berkata, "Aku telah menuruti perintah Tuhan." Jadi, cara Alkitabiah, kita sudah lihat dan didukung dengan pena inspirasi bahwa nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan, nah, kemuliaan Tuhan adalah karakter Tuhan, dan karakter Tuhan itu adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat tadi, di dalam Matius 29 ayat 4, ada sekelompok umat Tuhan yang akan dibentuk, ya, akan ada dan digenapi, dan mereka ini dianiaya karena nama Tuhan. Karena mereka ini memiliki nama Tuhan di dahi mereka, yaitu mereka-mereka yang memiliki kemuliaan Tuhan, yaitu orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Maka pelajaran pertama yang kita ambil dari sikap perilaku umat Tuhan zaman akhir adalah umat-umat Tuhan yang berperilaku atau memiliki kelakuan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan hukum Tuhan. Amin. Amin ya. Itu adalah perilaku atau karakter umat-umat Tuhan di zaman akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, yang kedua. Dalam konteks Matius 24 tadi ada satu kelompok yang ada nama Tuhan. Tapi di dalam Lukas 21 ayat 36 ada satu kelompok lagi umat Tuhan yang mampu bertahan berdiri di hadapan Tuhan. Mampu bertahan berdiri di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang. Apa yang dimaksud dengan berdiri di hadapan Tuhan? Perilaku yang seperti apa umat yang mampu berdiri di hadapan Tuhan ini? Tentunya ini umat yang sama. Cuma kita mau melihat perilakunya dari sudut pandang Alkitab yang lain. Baik. Orang-orang muda, umat-umat Tuhan, Matius 24, kita bisa bilang pasal kembarnya adalah Lukas 21, tapi Lukas 21 atau Matius 24 juga memiliki pasal yang mirip-mirip, yaitu di dalam Wahyu pasal 6. Kita buka di dalam buku Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 6, ya, di dalam Wahyu pasal 6 kalau kita baca semuanya ini juga peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di zaman akhir. Ya, ada materai-materai yang dibuka, ada kejadian-kejadian yang akan terjadi. Ya, lain waktu kita bisa bahas ini apa yang dimaksud dengan materai pertama, materai kedua, sampai materai yang terakhir. Nah, kita lihat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 11. Ingat tadi di dalam Lukas 21 ayat 36 ada umat yang digenapi, umat yang mampu berdiri di hadapan Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, sama seperti mereka. Kita loncat ke ayat 17. Mereka itu adalah, ayat 17, sebab sudah tiba hari besar muka. Ini terjemahan bahasa Indonesia kurang bagus. Ya, ini sebenarnya bukan murka mereka, ini adalah murka dia. Ya, kalau di dalam King James-nya ini his, ya, bukan them. Sebab sudah tiba hari besar murka dia, murka Tuhan, dan siapakah yang dapat bertahan? Bertahan juga tulisan aslinya adalah stand, berdiri. Jadi kalau Lukas 21 ayat 36 akan ada satu kelompok umat manusia yang mampu berdiri di hadapan Tuhan, akan ada satu kelompok lagi yang tidak mampu berdiri atau alias jatuh. Dan di Wahyu pasal 6 ayat 17 bertanya, ada pertanyaan, siapakah orang-orang ini
yang mampu berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri sampai tiba hari Anak Manusia datang. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 17, ditutup dengan tanda tanya. Ayat 17 ditutup dengan tanda tanya. Maka kita bisa masuk ke dalam pasal 7, jawaban dari pasal 6. Kita lihat ayat yang kedua. Pasal 7, Wahyu pasal 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi akan ada kesusahan besar. 4 penjuru mata angin yang ditahan adalah malapetaka. Sebelum itu dilepas, sebelum itu diizinkan terjadi, Tuhan akan memateraikan dulu materai Allah pada dahi hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan. Ini matching dengan yang tadi ya. Nama Tuhan di dahi. Materai Tuhan, materai Allah ditaruh di dahi hamba-hamba Allah. Nah, kalau kita lihat Wahyu pasal 7 ayat yang ke-15. Wahyu pasal 7 ayat 15, setelah Tuhan mematerai umat ini, maka umat ini di ayat 15 dikatakan seperti ini. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia. Kalau dalam Lukas 21 ayat 36 akan ada umat yang mampu berdiri, maka di dalam Wahyu pasal 6 ditanya siapakah yang mampu berdiri? Wahyu pasal 7 menjawab mereka yang mampu berdiri adalah orang-orang yang dimateraikan oleh Allah. Materai Allah dipasang di dahi mereka. Ini adalah umat-umat Tuhan yang mampu berdiri. Secara singkat kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal 7 ayat keempat, mereka ini disebut umat dengan sebutan umat 144.000 atau kelompok 144.000, ya, umat 144.000. Ya, kalau bicara umat 144.000 atau kelompok 144.000 di dalam Alkitab secara literal tulisan itu hanya ada di dalam Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasal 14. Maka kita juga bisa melihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1. Kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri, ya, kata kuncinya berdiri, di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi nyambung ya. Matius 24 ayat 9 akan ada sekelompok umat yang dianiaya karena nama Tuhan. Nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan, karakter Tuhan, dan perintah Tuhan. Dan mereka inilah yang akan dimaterai. Mereka ini disebut umat 144.000 yang di dahi mereka ada nama Tuhan. Wahyu 7 ayat 2 dan 3, materai Allah. Jadi materai Allah adalah nama Tuhan, kemuliaan Tuhan, karakter Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan. Ya, ini kalau kita lihat jawaban dari pertanyaan dalam Wahyu pasal 6. Siapakah yang mampu berdiri? Ya, ini adalah umat-umat yang mampu berdiri, adalah umat-umat yang disebut umat-umat kelompok 144.000. Baik, kalau gitu kita lihat perilakunya. Ya, kita lihat perilakunya. Kita lihat perilaku umat-umat 144.000 atau umat-umat Tuhan yang dimaterai oleh Allah. Kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat 2. Maaf, Wahyu 14 ayat yang keempat. Wahyu pasal 14 ayat keempat, ini perilaku atau sifat karakter mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Apa maksudnya tidak mencemarkan? Tidak mengotori dirinya. Ya, apa maksudnya? Kalau kita lihat ya dalam konteks Alkitabiah, ya perempuan-perempuan, kalau perempuannya satu mungkin istri. Tapi kalau perempuan-perempuan berarti lebih dari satu. Mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan berarti banyak perempuan. Bisa kita bilang ini zina, tapi ini bukan hanya sekedar zina literal, tapi zina dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Ya, menerima ajaran-ajaran lain, menerima doktrin-doktrin palsu. Jadi ciri-ciri atau perilaku umat-umat yang dimaterai adalah umat-umat yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, dengan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran lain.
Nah, itu ciri yang pertama, perilaku yang pertama, sifat yang pertama. Yang kedua, mereka murni sama seperti perawan. Kalau kita lihat Matius pasal 24, setelah Tuhan kasih amaran, di dalam Matius pasal 25, dia kasih ilustrasi, perumpamaan tentang perawan-perawan. Di mana ada perawan yang bodoh, ada perawan yang bijak. Dan di dalam Wahyu pasal 14, dibilang ini mereka ini perawan. Tentunya perawan yang bijaksana. Ya, artinya perawan yang bijaksana, yang memiliki minyak dan lampunya tetap terang. Artinya mereka ini orang-orang yang dituntun dengan Roh Kudus, melakukan kehidupan atau perilaku hidup yang hidup dalam roh, ya, hidup dalam roh dan memancarkan terang Tuhan. Mereka ini orang-orang yang memancarkan terang. Baik, lanjut. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ini sikap atau perilaku umat ini adalah yang ikut kemanapun anak domba itu pergi. Siapa anak domba? Yesus. Kemana saja Yesus pergi? Waktu Yesus ada di bumi menjadi manusia, kemana aja Yesus pergi? Yesus ada di antara orang sakit. Yesus ada di antara orang-orang yang membutuhkan pertolongan, baik itu kesusahan dalam kebutuhan badani, ya, kebutuhan sosial, ya, kemudian kebutuhan akan rohani. Ya, Yesus ada di antara orang-orang seperti itu. Ya, maka umat-umat Tuhan yang dimaterai, sikap atau perilakunya adalah sama seperti Yesus. Pergi kemana Yesus pergi. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan, siapa yang sudah menerima Yesus, maka dia akan mengikuti langkah Yesus, akan berjalan seperti Yesus. Nah, kita umat-umat Tuhan mengaku adalah umat-umat yang pengikut Kristus, Kristen. Maka kita harus ikutin jejak Kristus. Ya, pertanyaan, di mana Yesus sekarang? Di mana Yesus sekarang? Ya, di Alkitab kita bisa belajar, Yesus sekarang berada di dalam bilik maha suci. Sedang apa Yesus? Sedang apa sekarang di bilik maha suci? Sedang dalam proses apa? Pendamaian. Yesus sekarang sebagai pembela, sebagai imam besar. Ya, kita dalam masa penghakiman. Maka kalau kita seperti umat ini pergi kemanapun Yesus atau kemana anak domba itu pergi, dan Yesus sekarang ada di bilik maha suci, maka umat-umat Tuhan, perilaku umat Tuhan di zaman akhir adalah perilaku umat-umat Tuhan yang tahu saatnya kita sekarang ini sedang dalam masa penghakiman. Sebetulnya teman-teman orang muda pernah melihat ya, suasana sidang, ya, sedang suasana peradilan. Kalau ada orang yang sedang didakwa atau sedang diadili, itu tentunya ergonominya, ya, gerak tubuhnya pun sopan, ya, bicaranya teratur, sopan, merasa bersalah, ya, kemudian mau minta diampuni, ya, mengharapkan untuk apa? Dibebaskan, dinyatakan tidak bersalah. Maka perilaku umat Tuhan juga seperti itu. Harusnya kita ini orang-orang yang hidupnya mengerti bahwa kita dalam masa penghakiman dan kita harus hidup yang baik, yang soleh. Ya, tidak seperti orang yang tidak lagi dalam penghakiman. Baik, lanjut. Apalagi perilaku umat 144.000 atau sikap-sikapnya. Kita lihat selanjutnya, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Orang-orang ini orang-orang yang berkorban demi Tuhan. Ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Apa artinya tidak terdapat dusta? Artinya tidak dapat dusta adalah pada saat Raymond mengaku seorang Kristen, tapi kehidupannya tidak kelihatan kehidupan seorang Kristen, itu adalah dusta. Kita bisa bilang itu dusta. Mengaku pengikut Kristus, tapi perilaku atau kehidupannya sehari-hari tidak menunjukkan seperti orang yang mengikut Kristus. Mengaku Advent, arti Advent adalah orang-orang yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi perilakunya seperti tidak menanti-nanti, seperti tidak menyiapkan, ya, kesiapan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita bisa pelajari atau pahami juga, ini juga dusta, ya, dusta. Dan terakhir, mereka tidak bercela. Apa artinya mereka tidak bercela?
Kalau kita ingat di dalam Perjanjian Lama atau Wasiat Lama, pada saat ada umat Tuhan bangsa Israel yang berdosa, mereka akan mengadakan korban persembahan untuk pengampunan dosa. Mereka harus membawa domba atau binatang, ya, hewan yang tidak bercela, yang merupakan simbol dari darah Yesus yang akan ditumpahkan. Yesus yang tak bercela. Apa artinya tak bercela? Tak ada dosa. Umat 144.000, umat yang dimaterai Allah adalah orang-orang yang perilaku atau sikap hidupnya sudah meninggalkan dosa. Ya, tidak lagi berbuat dosa, berhenti berbuat dosa, tidak bercela. Ya, tidak bercela. Ya, menutup Wahyu pasal 22 ayat 11. Wahyu pasal 22 ayat 11, perilaku ataupun sikap umat-umat Tuhan di zaman akhir. Wahyu pasal 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Ini kelompok pertama yang akan digenapi. Kelompok yang kedua, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Inilah perilaku atau sikap atau karakter dari umat-umat Tuhan di zaman akhir. Orang-orang benar yang melakukan kebenaran, orang-orang yang menguduskan dirinya. Ya, saya tidak menyampaikan dari sudut pandang lain, karena waktu kita terbatas, kita belajar dari konteks Alkitab. Ini adalah ciri-ciri sikap atau perilaku karakter umat-umat Tuhan di zaman akhir. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari sehubungan dengan tema penggenapan. Dan sub yang kedua adalah umat-umat Tuhan, sikap atau perilaku umat Tuhan zaman akhir yang juga akan digenapi. Dua kelompok manusia. Saya berdoa, orang-orang muda di Taruna adalah kelompok, masuk ke dalam kelompok yang karena nama Tuhan. Amin. Yang umat-umat pilihan. Yang apa tadi? Yang mampu berdiri di hadapan Tuhan, yang dimaterai Allah, yang memiliki karakter dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya bawakan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bang Raymond ya. Jadi sudah sangat jelas tadi, pertama dari Bang Asron, yang kedua dari Bang Raymond tentang sikap dan perilaku. Jadi kita mengetahui bagaimana bentuk nanti ke depannya pengenapan terkait dengan sikap dan perilaku umat nanti di zaman akhir. Nah, mungkin ada yang bingung-bingung atau mungkin ada pertanyaan, nanti kita akan di akhir sesi setelah Pak Pendeta Limbong akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi boleh nanti bertanya, tidak ada pertanyaan yang bodoh, tapi pertanyaan-pertanyaan itulah dari apa saja yang akan membangunkan iman kita. Jadi boleh dipersiapkan pertanyaannya apa saja terkait dengan pembelajaran kita ya.